Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Detika, hari ini saya akan sedikit mengganggu waktunya. Iya, Sedang sibuk enggak Bu? Insya Allah nggak sih? Oke, sesuai dengan jadwal ya Bu, bahwa kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, di supervisi akademik itu kan tujuannya adalah mengembangkan potensi guru. Tujuannya seperti itu. Nah, di supervisi akademik itu sebenarnya langkah yang pertama ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, yang akan kita lakukan hari ini itu terkait dengan pra-observasinya. Nah, di pra-observasi itu tujuannya adalah melihat kesiapan dari guru yang akan disupervisi. Kita ngobrol santai aja Bu, kita ngobrol tentang apa sih yang sudah dipersiapkan Bu Erika nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah, setelah nanti observasi, selanjutnya observasi, jadi Bu Erika mengajar, nanti saya mengamati, terus nanti di selanjutnya setelah mengajar, saya juga akan melakukan wawancara lagi terkait dengan pasca observasi. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari proses supervisi ini? Yang saya harapkan dari proses supervisi ini mungkin saya ingin berdiskusi sama pemirsa, kemudian sharing terkait memecahkan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Oh ya, oke. Kita berarti tujuannya sharing-sharing seperti itu ya Bu. Oke, untuk materi apa sih Bu yang besok akan disampaikan sama Bu Erika pada pembelajaran? Besok saya akan memberikan materi proses evaluasi. Oh, besok tentang materi evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri, untuk pertemuan besok, tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi proses evaluasi. Kemudian yang kedua itu, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaluasi. Iya. Yang ketiganya, peserta didik dapat menerapkan pengoperasian peralatan proses evaluasi. Oke, berarti ada 3 tujuan ya yang nanti akan dicapai, menjelaskan definisinya dulu, evaluasi itu seperti apa, faktor evaluasi itu apa, terus dapat menerapkan dalam praktek seperti itu ya Bu. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari segi kesiapan, Bu Erika sudah menyiapkan apa saja untuk pembelajaran ini? Tentunya kalau pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, di antara itu ada FLP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, sama instrumen penilaian. Wah, sudah lengkap sekali Bu ternyata. Berarti sudah disiapkan dengan sebaik mungkin ya Bu untuk kita pembelajaran besok. Oke, dalam menyiapkan pembelajaran itu mengalami kesulitan apa Bu? Untuk itunya kesulitannya mungkin itu bukan media pembelajarannya, saya menggunakan video. Nah, itu ada beberapa video terkait dengan materi yang akan saya berikan, dan mungkin saya minta saran dari Punila, video mana yang sekiranya cocok untuk saya gunakan untuk pembelajaran. Oke, berarti nanti bareng-bareng ya kita diskusi kira-kira video yang sesuai untuk materi ini apa, karena kita masih mapel yang seruput seperti itu ya Bu. Nah, selama ini Bu dalam pembelajaran Ibu selama mengajar kimia ya Bu, itu mengalami kesulitan apa sih terkait dengan siswa? Kesulitannya kalau secara umum itu siswa itu kadang menganggap kimia itu sulit, jadinya mereka susah untuk bisa memahami konsep yang berkaitan dengan kimianya sendiri, konsep materinya. Iya, berarti siswa itu konsepnya sulit memahami, hanya sebatas hafalan gitu ya, tapi enggak konsepnya itu belum dalam seperti itu. Nah, selama ini yang Bu Erika lakukan untuk mengurangi dari kesulitan siswa dalam memahami konsep itu apa Bu? Kalau yang itu mencari solusinya kesulitan sendiri, mungkin siswa itu akan tertarik ketika saya memberikan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, berarti salah satu solusinya mungkin dikaitkan gitu ya, kontekstual ya Bu. Iya. Oke, tadi saya lihat Bu Erika sudah menyiapkan lengkap ya untuk kegiatan supervisi besok. Tadi sudah menyiapkan tentang perangkatnya, terus lembar penilaian, LKPD dan lain-lain. Nah, itu kira-kira menggunakan model atau strategi pembelajaran yang apa Bu? Kalau modelnya sendiri saya menerapkannya model pembelajaran problem based learning. Oh, problem based learning. Oke Bu. Terkait model pembelajaran problem based learning ini berarti karena Ibu kaitkan tadi ya dengan kehidupan sehari-hari biar siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah.
Oke Bu. Nah, kira-kira ini kembali lagi ke tujuan dari praobservasi gitu ya. Itu ada area pengembangan yang hendak dicapai. Apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam supervisi ini? Yang saya ingin kembangkan itu kemampuan saya dalam mengajarkan materi. Jadi siswa itu ketika saya mengajarkan materinya, saya inginnya siswa itu memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian saya ingin mengaitkan materi itu dengan sosiokultural. Oke. Berarti ada 2 area pengembangan ya Bu. Iya. Yang pertama itu Ibu ingin siswa itu memiliki kemampuan apa ya, pemecahan masalah gitu ya. Sehingga kemampuan berpikir siswa itu meningkat gitu ya. Terus yang kedua Ibu ingin mengembangkan untuk mengaitkan permasalahan yang tadi kehidupan sehari-hari itu lebih ke sosiokultural seperti itu. Oke Bu. Ini berarti ada 2. Terus yang selanjutnya Bu, strategi yang dipersiapkan kira-kira apa? Biar tadi 2 area pengembangannya itu tercapai. Strateginya mungkin saya ingin tentunya memberikan setiap materinya ya, memberikan permasalahan yang berkaitan dengan kayak itu sosiokulturalnya, misalkan ini langsung ke materinya ya Bu. Iya. Misalkan kan itu proses evaporasi. Itu kan biasanya di sekitar lingkungan itu untuk Pekalongan sendiri ada pabrik gula. Itu pembuatan gulanya itu kan menggunakan proses evaporasi. Lalu saya akan memberikan permasalahan itu kepada siswa. Jadi nanti siswa memecahkan sendiri di pabrik gula itu cara proses pembuatannya seperti apa. Nanti dikaitkan dengan materi yang didapatkan atau dipelajari. Oke, berarti Ibu strateginya itu sudah menyiapkan di LKPD-nya itu permasalahan yang sosiokultural dikaitkan dengan proses pembuatan gula. Oke Bu, saya kira untuk observasinya sudah ya Bu, kita sudah punya tujuan pembelajarannya, area pengembangan, strategi yang dipersiapkan seperti itu. Saya yakin Bu Erika juga sudah mempersiapkan dengan maksimal. Kira-kira kapan Bu untuk siap di observasi? Besok bisa. Besok bisa. Oke, besok insya Allah saya juga bisa. Sekitar jam berapa Bu? Sekitar jam 9. Pas jam 9 di 12 kimia industri ya Bu. Oke Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk besok ya Bu. Iya, Terima amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi waktunya dipimpin untuk berdoa. Untuk siap gerak untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua. Ya, semua ibu absen dulu ya. Aini Naya Putri. Kedua gambar tersebut memiliki persamaan apa? Ya, Jasmine. Persamaannya sama-sama diberi panas sehingga mengalami penguapan. Sama-sama diberi panas sehingga mengalami proses penguapan atau yang akan kita sebut dengan proses evaporasi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses evaporasi di mana kompetensi dasarnya untuk 3.14 yaitu menerapkan
Setelah saya ada Anissa, Salma, dan Jessica. Kami akan sedikit mempresentasikan tentang bagaimana air laut bisa menjadi garam. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Sampai sini ada yang mau menanggapi dulu? Atau kita lanjut? Lanjutkan berarti. Ada yang mau menanggapi? Nomor 3, mengapa air mengalami Menanggapi? saya? Silakan. Untuk permasalahan satu yaitu apakah suhu berpengaruh pada proses evaporasi? Kan tadi Mbak Ara menjelaskan hanya pada suhu itu berpengaruh dan semakin panas suhu itu akan semakin cepat ya prosesnya. Menurut kelompok saya ada tambahan dari jawaban Mbak Ara yaitu semakin banyak itu kalau misal suhunya semakin panas maka semakin banyak air atau pelarut yang akan menguap sehingga akan menghasilkan cairan dengan konsentrasi tinggi atau pekat. Itu tambahan dari kelompok saya. Terima kasih. Nah, setelah kalian melakukan presentasi, kalian sudah memahami apa itu proses evaporasi? Sudah. Ya. Tadi ketika melakukan proses evaporasi, itu kira-kira suhu berpengaruh tidak? Berpengaruh. Tinggian dari suhu itu berpengaruh terhadap proses evaporasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Berarti sudah paham mengenai materi evaporasi? Sudah. Insya Allah sudah paham. Kalau sudah paham, berarti kita ingin mengetes kemampuan kalian. Silakan kalian bisa mengikuti kuis yang ada di slide. Kalian masuk ke link atau kalian langsung menggunakan laptopnya. Sudah? Coba ditulis dulu. Tadi sudah ya yang kalian lakukan untuk masuk kuis yang harus kalian lakukan untuk bisa mencoba. Dalam artian kalian sudah paham atau belum dari materi yang sudah kalian diskusikan. Nah, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, Melita, mau menyimpulkan apa? Proses evaporasi. Proses evaporasi, ada apa dengan proses evaporasi? Proses evaporasi terjadi karena adanya penambahan panas atau kalor sehingga cairan yang air yang di dalamnya itu berkurang dan menjadi material. Jadi material. Jadi intinya proses evaporasi itu adalah proses penambahan panas atau kalor sehingga terjadi proses evaporasi atau pengurangan dari pelarut. Kemudian siapa lagi? Ya Bu, Ya, Ihsan. tujuan dari evaporasi Tujuan dari evaporasi itu apa, San? untuk memekatkan larutan. Untuk memekatkan
Oh iya Bu, saya mencari Bu Etika tadi untuk ini pasca observasi, diskusi pasca observasi. Sebelumnya mengganggu waktunya Bu Etika tidak? Insya Allah tidak sih, saya masih itu menghidupkan siswa saja dia. Oh iya, oke, kalau nggak mengganggu waktunya Bu Etika. Ini ya Bu, kan sebelumnya kita sudah melakukan praobservasi, terus Bu Etika melakukan pembelajaran, saya mengobservasi. Nah ini yang ketiga dari tahap supervisi akademik yaitu pasca observasi, kita berdiskusi. Nah kita sebelum masuk ke diskusi yang lebih mendalam, ini kita refleksikan dulu pembelajaran Bu Etika sebelumnya. Gimana menurut Bu Etika pembelajaran yang kemarin Bu Etika lakukan? Menurut saya, waktu saya melakukan pembelajaran itu semua langkah pembelajarannya sudah saya lakukan Bu, ya kan ya? Iya, sudah dilakukan memang Bu. Untuk kemarin menggunakan PBL ya modelnya Iya, ya. menggunakan model pembelajaran PBL. Iya. Kemudian kalau tujuan pembelajaran sendiri sudah tercapai, itu kemarin itu kan siswa melakukan tulis, itu rata-rata itu semua siswa mendapatkan nilai yang itu sesuai pakannya. Kemudian ketika saya melakukan penilaian keterampilan diskusi, juga ada beberapa siswa yang sudah aktif ketika berdiskusi sama presentasi. Oh, iya. Tapi gini Bu, masih ada juga siswa yang belum aktif 1 sampai 2 setiap kelompoknya ketika berdiskusi sama presentasi. Oh, gitu ya Bu. Berarti tadi sudah model pembelajarannya sudah dilakukan dengan baik, terus juga yang tujuan Bu Etika biar anak itu memiliki pemahaman konsep itu sudah tercapai ya, terlihat dari nilai kuisnya. Nah, tapi masih ada satu permasalahan ya Bu, itu terkait ada beberapa anak yang belum aktif seperti itu ya Bu. Nah selama ini yang sudah Bu Etika lakukan itu agar anak aktif itu apa saja sih Bu? Yang saya lakukan agar siswa aktif ya paling itu sih Bu, saya meminta siswanya itu ya tetap berkelompok melakukan diskusi lah. Itu saya itu mungkin ini ya yang harus saya mintakan ke Bu Rita, diskusi terkait nanti pembelajaran selanjutnya itu saya harus gimana supaya siswanya itu aktif. Oh gitu. Berarti Bu Etika inginnya kan sudah melakukan pembelajaran kelompok, tapi tetap masih ada yang belum aktif. Nah kalau dari Bu Etika sendiri ada solusi lain nggak? Solusinya ini saya juga masih bingung Ya, ya. langkah lain, maksudnya kan kalau tadi Bu Etika sudah mengatakan saya sudah melakukan pembelajaran berkelompok, tapi ternyata masih sama, belum sesuai yang diharapkan. Nah iya, Itu mungkin kayaknya itu ya karakteristik siswa itu mempengaruhi ya Bu ketika itu. oh iya benar juga itu Bu, karakter siswa itu mempengaruhi ya, jadi beda-beda kayak gitu ya Bu. Nah itu bagaimana Bu untuk kita agar semua karakteristik siswa itu, agar setiap siswa itu kebutuhan belajarnya terpenuhi ya sesuai dengan karakteristiknya, hal itu bagaimana Bu? Bagaimana ya, apa mungkin saya harus menyebar angket Bu? Angkat untuk apa Bu? Mungkin angket gaya belajar itu Bu. Oh, angkat tentang gaya belajar. Iya betul. Bagus juga itu Bu, angkat gaya belajar. Nah selain menyebar angkat, mungkin apa lagi Bu yang ingin Bu Etika lakukan? Mungkin saya akan berdiskusi sama guru BK-nya Bu. Kan guru BK biasanya lebih mengetahui karakteristik anak. Itu nanti saya juga akan berdiskusi terkait itu. Oh berarti hasil angket ditambah dengan wawancara dengan guru BK. Oke, kalau sudah kita dapatkan tentang gaya belajar anak ya, ada yang kinestetik, auditori, visual. Nah, langkah selanjutnya Bu Etika mau melakukan pembelajaran seperti apa ya? Mungkin pembelajarannya disesuaikan itu berdasarkan karakteristik anak ya. Kalau misalkan siswa itu ada yang berani ketika presentasi berdiskusi, ya mungkin seperti biasa, siswanya tak suruh aktif seperti biasa, mereka mau